Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu itu ada. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu. Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Dan buktinya banyak, pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi. Saya nangani ratusan kasus tentang ini, banyak. Ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Tergantung hakimnya punya bukti atau tidak, atau kalau sudah punya bukti, menerima bukti apa berani apa tidak. Ya teman-teman, Mahfud MD mengungkapkan suatu hal yang bisa mengejutkan, bahwa jangan ada yang merasa senang dulu, ya, pemilu masih berpeluang untuk diulang. Nah tentu Mahfud MD menyampaikan pernyataan itu bahwa dia mendapatkan bukti-bukti yang akurat yang akan nanti diproses di Bawaslu dan juga Mahkamah Konstitusi. Dan kalau kita juga lihat bagaimana perkembangan pemilu ini, ya, semenjak pada saat Gibran Raka Buming Raka diangan-angan untuk menjadi cawapres dari Prabowo Subianto sampai pada pemutusan di Mahkamah Konstitusi, ya, mengenai umur batas usia minimal, ya, capres cawapres, dan oleh karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi, maka Gibran Raka Buming Raka mendapatkan kartu merah untuk menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Dan walaupun di lain sisi kita melihat, ya, hukuman atau sanksi yang diberikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, ya, selaku paman Gibran Raka Buming Raka, Anwar Usman, diberikan sanksi tegas, ya, pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, ya, dengan pencopotan, ya, Ketua MK menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, maka itu tetap keputusan itu tidak akan diganggu-gugat, karena itu suatu ketetapan yang tidak bisa diubah, sehingga tetap saja walaupun Gibran Raka Buming Raka sebenarnya dari aturan yang sebelumnya masih belum bisa lolos untuk menjadi cawapres karena umur Gibran masih di bawah 40 tahun, tetapi oleh karena keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa diganggu-gugat, maka tetap lolos untuk mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo Subianto. Dan dari situ kita lihat bagaimana etik dari politik, ya, yang disuarakan oleh Mahfud MD ini, sehingga dia mengatakan bahwa jangan ada yang merasa senang dulu, ya, karena dari hasil perhitungan cepat ini teman-teman, bahwa akhirnya Prabowo Gibran memenangkan Pilpres tahun 2024 ini dengan satu putaran, karena mereka memiliki suara, ya, di atas 50%, sehingga, ya, banyak menganggap bahwa Pilpres tahun 2024 ini dilaksanakan hanya satu putaran, ya, dan itulah yang disampaikan oleh Mahfud MD, ya, jangan senang dulu. Tentu Mahfud MD punya bukti dan punya data yang akurat nanti yang akan diperdebatkan dan juga dilaporkan ke Bawaslu dan juga Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu bagaimana sikap kita sebagai warga negara yang baik melihat pemilu yang terjadi di tahun 2024 ini, tentu kita juga harus ikut bagian dalam hal ini dengan tetap yang mengikuti perkembangan ini, ya, bagaimana dengan yang terjadi di lapangan, apakah ada hal-hal yang mencurigakan, ada hal-hal yang curang di dalam hal ini. Dan tentu kalau kita menemukan hal itu, ya, kita tetap menyuarakan hal itu untuk demokrasi Indonesia. Nah, Mahfud MD jangan ada yang merasa senang dulu, ya, pemilu masih berpeluang untuk diulang. Nah, kita tahu bahwa Bawaslu juga pernah menegaskan bahwa ada beberapa TPS-TPS yang akan berpotensi, ya, pemilu akan diulang, sehingga Mahfud MD menegaskan walaupun Prabowo Gibran paslon nomor urut 2 mendapatkan suara yang sangat signifikan di tahun 2024 ini, dan para pendukungnya, ya, jangan senang dulu karena itu bisa akan diulang seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD. Nah, Mahfud MD mengingatkan pihak penggugat ke Mahkamah Konstitusi dalam kasus sengketa hasil pemilu tidak selalu kalah.
sangat mungkin MK membatalkan hasil pemilu dan meminta pemungutan suara ulang. Ya, hal tersebut disampaikan Mahfud menanggapi dugaan kecurangan dalam pemilihan Presiden Pilpres 2024 yang berpotensi dibawa ke MK. Nah, teman-teman, kita lihat juga bagaimana rekam jejak dari Mahfud MD ini, karena dia juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi tentu dia tahu persis bagaimana ya melakukan satu hal di dalam menanggapi kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga dari pengalamannya itu menyampaikan bahwa pemilu bisa saja diulang nantinya ketika ya sudah mendapatkan bukti-bukti yang kuat, karena dia pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi di dalam pemutusan pemilu ini. Nah, menurut Cawapres nomor urut 3 itu, jika lembaga penjaga konstitusi tersebut menemukan adanya bukti terjadinya pelanggaran, maka MK pemenang Pilpres dapat didiskualifikasi atau memerintah pemilu untuk diulang. Nah, ini yang disampaikan Mahfud MD bahwa ketika Mahkamah Konstitusi menemukan satu bukti pelanggaran di dalam pemilu, maka yang menang itu, yang banyak suara itu bisa didiskualifikasi dan dikatakan akan terjadi pemilu ulang. Jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Ya, kata Mahfud saat ditemui usai menghadiri pengukuhan 3 guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, Mahfud pun menyinggung sengketa pemilu ketika dia menjadi ketua MK. Ya, dia menjelaskan saat itu MK menemukan bukti kecurangan pada proses pemilu. Banyak contoh dari bukti kecurangan tersebut. MK memiliki wewenang untuk mengulang pemilu atau mendiskualifikasi pemenang pemilu. Nah, teman-teman, dari pengalaman dari Cawapres nomor urut 3 ini, yaitu Mahfud MD, karena dia pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, maka MK memiliki hak dan wewenang untuk mengadakan pemilu ulang ketika bukti-bukti pemilu itu sudah adanya kecurangan-kecurangan dan pelanggaran di dalam pemilu. Nah, ketika saya menjadi Ketua MK pernah memutuskan pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Ex-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam ini pun memberikan contoh pemilu kepala daerah Pilkada Jawa Timur 2008. Saat itu Khofifah Indar Parawansa dinyatakan kalah dari Soekarwo. Nah, teman-teman, ada pengalaman yang dilakukan oleh Mahfud MD ini ketika dia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dan pada saat itu dia mengambil keputusan untuk membatalkan hasil pemilu, ya, seperti ya Gubernur Jawa Timur pada saat ini Khofifah Indar Parawansa, karena pada saat itu yang menang adalah Soekarwo, tetapi setelah ditelusuri diputuskan di MK, maka Khofifah Indar Parawansa lah yang menang di pemilu tersebut. Nah, itulah contoh-contoh yang dilakukan oleh atau yang disampaikan oleh Mahfud MD. Nah, seperti contoh lain kata Mahfud, yakni Pilkada Bengkulu Selatan, ya, pemenang pilkada didiskualifikasi lantaran terbukti curang. Nah, itulah yang disampaikan oleh teman-teman ya dari paparan dari Mahfud MD ini, bahwa pemilu ini di tahun 2024 ini bisa ya dilakukan pemilihan ulang, sehingga Mahfud MD menegaskan jangan senang dulu karena ini masih dalam proses. Nah, teman-teman, silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.